Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafal Bani. Saya dari cabang Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan perihal gerakan radikalisme Islam dari latar belakang, doktrin serta pola gerakannya. Topik ini membahas perihal nilai dasar perjuangan. Dalam nilai dasar perjuangan ini pastilah kita membahas perihal tauhid ataupun perihal ketuhanan, yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas Allah, ada juga poros daripada kita mengimani itu adalah orangnya, yaitu pelakunya yang kepada Tuhannya, yaitu kita manusia. Manusia terhadap Tuhannya ini berbagai macam keyakinannya. Apabila kita ukur dengan persenan, di sini adalah perihal masalah pertama sehingga terjadinya radikalisme. Skala-skala kepercayaan mereka, terkadang mereka merasa 100%, mereka merasa tahu, padahal mereka tidak tahu. Nah, pada saat inilah misalnya kepercayaan orang hanya bisa ada yang 1%, 11%, dan juga 100%. Menurut master fasilitator Andi Hakim. Pada 1% kita hanya formalitas, yang penting sholat, yang penting ngelakuin kebaikan, tanpa paham esensi di balik kita melakukan hal itu. Nah, waktu 11% ini yang terkadang menjadi permasalahan. Saat di 11% ini terkadang orang merasa si ilmunya sudah banyak, padahal mereka tuh masih sangat kecil perihal ilmu. Sudah meninggikan, mereka udah mulai, terkadang bahkan ada yang sudah mengkafir-kafirkan yang lain. Ada juga mulai menggunakan kekerasan karena perbedaan, hanya sekedar perbedaan paham. Sinilah mulai terjadinya yang namanya gerakan radikalisme. Apa sih radikalisme? Doktrin apa yang dikasih daripada radikalisme itu? Doktrin yang dikasih oleh radikalisme itu adalah perihal lu orang semua tuh salah, gue yang benar. Konsepnya gimana? Artinya gue tuh yang paling benar, agama yang gue yakinin itu yang paling benar, kamu orang itu salah semuanya, sehingga lu orang harus gue basmi. Yang harus tegakkan hanyalah agama gue, selain daripada itu semuanya salah. Hal seperti itu tidak realistis. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang berbeda-beda, individu yang berbeda-beda terhadap keyakinan mereka masing-masing. Satu agama pun masih berbeda-beda. Seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak sekte-sekte yang muncul. Bagaimana sih saat kita menghadapi realistis itu? Kita hanya bisa yang namanya menghadap yang namanya kebenaran, yaitu fitrah daripada manusia. Bagaimana sih dengan kebenaran? Kita usahakan dengan apa yang namanya ilmu, dan juga diimbangi dengan apa? Doa. Saat hal-hal ini kita ini, insya Allah akan membantu kita semua. Daripada kita mempelajari namanya usaha-usaha itu, kita harus namanya bertindak, tidak hanya bisa berwacana. Waktu tindakan kita untuk harus apa sih? Atas dasar apa kita melakukan tindakan? Biasanya ada yang namanya kesenangan, karena kita senang kita ngelakuin itu. Ada yang kepuasan, ada yang atas dasar namanya emang gue ngelakuin itu karena emang kebaikan ataupun kebenaran yang gue yakinin. Disinilah salah satu doktrin daripada radikalisme. Gue boleh ngelakuin ini karena kata agama gue kayak gini, padahal dia hanya membaca sedikit perihal tentang keislaman. Saat kita membahas ini, mereka mendikotomi perihal pahala, dosa, surga, neraka. Padahal Islam itu tidak tentang itu, tapi tentang ridho daripada Allah. Itulah kenapa Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa sih bisa muncul yang namanya radikalisme itu? Salah satu latar belakang tambahannya yaitu pertama, kita tuh hidup bersosial. Untuk menolak radikalisme kita harus menyadari perihal sosial. Nah, kalau kita tidak menyadari perihal sosial ini, kita akan apa? Egois, kepentingan pribadi kita. Hasilnya apa? Ya, benar. Kejadian kekerasan ataupun represif daripada orang penganut radikalisme ini. Baik, saya rasa cukup segitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.